memaparkan hasilnya. Jadi pada periode semester pertama tahun 2022 ini, kalau kita lihat di sini, pencapaian realisasi kredit CIMB Niaga Finance itu meningkat 103% dibandingkan periode yang sama di tahun 2021, 4,476 triliun rupiah atau sama dengan peningkatannya sekitar 103%. Nah, kalau kita lihat ditopang oleh produk apa pertumbuhan kredit dari CIMB Niaga Finance, kita melihat yang warna itu adalah pembiayaan mobil baru. Pembiayaan mobil baru menyumbang pertumbuhan paling tinggi, yaitu 127% year on year. Di tahun 2021 kita bisa merealisasikan kredit sebanyak 644 miliar. Di tahun 2022 1,465 triliun rupiah. Ya, tentunya ini juga didukung oleh berbagai macam program stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah. Salah satunya adalah PPNBM, diskon PPNBM. Lalu kalau kita lihat yang warna merah, itu adalah pembiayaan mobil bekas. Pembiayaan mobil bekas kita pun ada peningkatan yang positif sebanyak 95% berbanding periode yang sama di tahun 2021. Dari angka 924 miliar meningkat ke 1,798 triliun rupiah di tahun 2022 ini. Lalu naik ke atas yang rada gelap juga itu adalah refinancing. Jadi kalau kita lihat angka refinancing juga tumbuh cukup lumayan signifikan, yaitu sebesar 93%. Di mana di tahun 2021 angkanya 620 miliar dan di tahun 2022 bisa mencetak angka 1,2 triliun. Nah, ini penjumlahan ini memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan realisasi kredit CIMB Niaga Finance sebanyak 103% berbanding tahun 2021. Tentunya ini juga saya ingin berterima kasih, tepuk tangan untuk semua media juga di usaha. Ada sekitar di tahun 2022 ini mencapai 8,8 triliun atau meningkat 50% dari total portofolio kita di tahun 2021 periode yang sama, yaitu semester 1. Dari 5,8 triliun meningkat ke peningkatan total aset kelolaan kita. Lalu kalau kita lihat breakdownnya, pecahannya, portofolio dari 8,8 triliun itu terdiri dari pembiayaan mobil baru itu sekitar 3,3 triliun, meningkat 25% dibanding tahun 2021 periode yang sama. Angkanya 2,6 triliun naik ke 3,3 triliun. Pembiayaan ataupun portofolio mobil bekas naik 54% dari 2,2 triliun meningkat ke 3,4 triliun. Lalu pembiayaan refinancing atau dana tunai itu meningkat 130% dari 837 miliar ke 1,926 triliun rupiah. Hanya on book-nya kita. Nah, kalau kita lihat dari sini, kenapa peningkatan itu terjadi? Ya memang salah satunya adalah dikarenakan pertumbuhan dari realisasi kredit yang cukup agresif yang dilakukan oleh CIMB Niaga Finance. Adalah dampak dari kita melakukan anti-attrition program. Apa itu anti-attrition program? Jadi nasabah-nasabah yang sudah akan lunas, kita mencoba untuk meng-approach nasabah itu kembali untuk mengambil refinancing atau dia memperpanjang jangka tenor ataupun dia tetap mempunyai hubungan dengan Sinaf dengan mengambil kendaraan yang baru lagi.
Nah, memang dengan pinjaman yang cukup lumayan kuat juga dari yang lain, ini juga membuktikan bahwa kepercayaan terhadap Sinaf itu semakin kuat dari periode ke periode. Bisa dilihat dari angka liabilitiesnya juga ada peningkatan sekitar 109% dari 2,3 triliun ke 4,8 triliun. Total aset kelolaan kita juga 600 miliar ke CIMB Niaga, sehingga terlihat ekuitasnya kita ada penurunan. Nah, corporate action kita lakukan di tahun 2021. Ya, di tahun 2021 itu kita mengembalikan modal ke ibu usaha sebanyak 600 miliar rupiah, sehingga ini terlihat bahwa nilai aktivitas kita turun berbanding tahun 2021 di tahun 2022. Oke, kalau kita ini dari sisi income statement, jadi kalau kita lihat pendapatan dari bunga itu meningkat sejalan dengan aset kelolaan yang meningkat, pendapatan bunganya pun meningkat 57%. Ya, dari 295 miliar meningkat ke 465 miliar rupiah. Ya, tetapi pendapatannya ini tidak linear dengan pengeluaran atau expenses. Bisa kita tahan bahwa pengeluarannya hanya meningkat 33% saja. Dari sisi rasio-rasio, kita lihat return on asset, ya, pendapatan berbanding dengan aset kelolaannya kita juga meningkat. Ya, dari rasionya 6,86 di periode semester pertama 2021 meningkat 1,4% ke angka 8,25. Ya, peningkatannya sebesar 140 basis point sebetulnya. Ya, naik 1,4% ke angka 8,25. Nah, ini juga membuktikan bahwa pertumbuhan ini tidak serta-merta kita mengeluarkan biaya yang cukup lumayan besar ataupun mendown kita punya pricing. Siap untuk menyongsong semester kedua di tahun 2022 ini. Ya, jadi berbagai macam inisiatif akan kita lakukan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 kemarin. Kita fokus untuk mentransformasi dari sisi digitalisasi. Nah, sekarang masuk ke step berikutnya, digitalisasi sudah menjadi business as usual-nya. Ya, berbagai macam platform yang wajib sudah kita miliki dan sekarang kita terus mengimprove. Sekarang CIMB Niaga Finance akan mencoba juga melakukan berbagai macam kampanye. Salah satunya adalah kita akan mencoba mengkampanyekan apa yang menjadi positioning barunya kita, value propositionnya brandnya kita, dan bagaimana kita menyampaikan ke masyarakat dengan mengeluarkan kampanye-kampanye marketing. Oke, terima kasih Pak Des. Selamat siang Bapak Ibu, gimana kabarnya? Baik ya, alhamdulillah sehat. Akhirnya ketemu lagi ya, biasanya lebih nyaman, relax ya gitu. Oke, harapan saya gak ada pertanyaan ya soal SDI ya. Jangan ada ya, jangan ada. Anyway, just joking. Oke, so kita akan masuk. Thank you Pak Aris sebagai perawatnya. Kita basically akan memulai transformasi baru. Betul, 2019, 2020, 2021 kita melakukan banyak hal. Salah satu yang kita pikirkan adalah bagaimana kita meningkatkan dari sisi profitability. Terlihat bahwa PBT, PAT kita konsisten selalu tumbuh sesuai dengan visi kita, yaitu sebagai the most profitable multi-finance di Indonesia. Yang kedua, kalau kita lihat, didorong oleh adanya dukungan, pandemi dan sebagainya, kita telah melakukan transformasi digital banyak sekali. Dan thank you banget sama teman-teman media di sini. Kita sudah melakukan banyak sekali peluncuran dan juga udah di cover sama teman media. Ada virtual auto show, kita menggunakan Sinaf Mobile, ada digital PVID signature, dan banyak hal yang kita luncurkan juga. Nah, hari ini kita akan mulai namanya soft launching. Simple, ngobrol-ngobrol, nyantai, bagaimana campaign CIMB Niaga Finance ke depan. Pastinya hari ini juga teman-teman akan mendapatkan kabar gembira. Semuanya akan happy, harus happy. Semangat ya. Oke, kita masuk. CIMB Niaga Finance.
Kita melihat bahwa saat ini yang paling kritikal adalah bagaimana kita bisa dekat dengan namanya nasabah. Karena nasabah adalah key dari semua bisnis. Dengan memahami nasabah, maka kita tahu bagaimana kita bisa approach ourselves dengan proses yang tepat sehingga nasabah bisa menerima kita. Adaptability, customisasi, dan juga bagaimana kita memberikan personalisasi kepada masing-masing nasabah. Kita yakin, kita juga believe bahwa Siandi Niaga bersama dengan Siandi Niaga Bank juga kita fokus kepada nasabah. Maka kita bikin namanya customer centric. Fokusnya adalah nasabah. Nah, seiring perjalanan waktu, kita buktikan juga. Gimana buktinya? Tadi Pak Aris cerita. Pada saat COVID pandemi menimpa, mungkin Bapak Ibu juga melihat beberapa multi-finance ada yang mulai stop booking, ada yang mengurangi booking, bahkan internet juga menjauh, berusaha menghindar, assess. Tapi Sinar membuktikan bahwa kita ada bersama dengan masyarakat. Oke, so kita masuk. Brand purpose kami adalah bagaimana kita meng-create suatu financial solution that work for our customer. Karena kita yakin bisa jadi kalau misalnya nasabah itu mereka nggak butuh pembiayaan, mereka nggak butuh dana, mereka nggak butuh support kita. Yang mereka butuhkan adalah saya ingin punya mobil bagus, mungkin karena gengsi. Saya punya mobil yang bisa saya pakai buat keluarga jalan-jalan. Oh, saya punya kendaraan bisa saya bawa pulang dengan mobil. Atau mungkin saya juga butuh sesuatu buat kita lakukan exercise, buat happy, buat traveling, buat macam-macam. Itu adalah kebutuhan nasabah. Dengan cara seperti itu, sebenarnya bukan dia yang butuhkan. Yang mereka butuhkan adalah financial solution, di mana kalau ada produknya, it work for them. Nah, ini kita bikin balik itu. Karena mungkin kalian juga sempat lihat ya, saat ini namanya bank itu, as unit, basically akan menjadi dinosaurus, akan punah. But the banking services, the banking facility itu tetap dibutuhkan oleh semua masyarakat di seluruh dunia juga. Jadi di sini adalah proposal bagaimana kita melihat making financial solution that solve, that work. Semuanya adalah demi kamu, demi nasabah, demi customer. Karena basically fokus utamanya adalah nasabah. Demi kamu, persetujuan pembiayaan maksimal 1 jam. Oke? Kenapa terjadi? Pak cerita, kita punya STP. Pak Anton cerita, kita punya namanya proses story. Tinggal masuk, proses, review semuanya, approve, dan simple. Oke? Demi kamu mengajukan pembiayaan cukup KTP dan NPWP. Kok bisa? Zaman dulu diminta slip gaji, diminta rekening koran, diminta kartu keluarga, diminta kalau perlu surat keterangan SKKB, kelakuan baik, polisi dan sebagainya, diminta garansi, diminta jaminan sama tetangga, sama RT RW. Itu semua masa lalu. Cukup KTP NPWP, fotokopi yang perlu. Kenapa caranya? Cukup foto, pakai OCR. Ada karakternya, langsung terintel ketahuan. Mas Budi, KTP nomor berapa, langsung ketahuan. Oh ya, ini orang yang soleh, approve, langsung dikasih. Gitu dong. Demi kamu, verifikasi pengajuan pembiayaan cuma butuh Sherlock. Siapa yang sering Sherlock jadian? Kok ketemu Mas Budi paling seneng? Simpel kan? Kalau zaman dulu, ini saya verifikator nih, saya appraisal nih, saya harus ketemu, harus lihat langsung di kantornya. Saya ingin ketemu HR-nya, saya ingin ketemu bagian administrasinya. Bener nggak sih kita di sini? Di zaman dulu. Sekarang udah pakai WA, kirim aja di mana Sherlocknya. Ada nomor telepon, kita punya geotagging, kita cek dengan verifikator, kita juga bersama dengan yang beberapa mobile telco, kita tahu, oh iya ternyata ibu ini setiap hari 80% memang tinggalnya di rumah. Benar. Proof. Oke? Gak ribet. Cukup tanda tangan digital. Masih ingat tanda tangan? Ada berlembar-lembar. Kalau iya Bapak Ibu, setiap halaman diparaf. Habis itu lupa, paraf saya kayak gimana ya? Tanda tangan biasa, parafnya beda-beda. Setiap dokumen beda-beda. Oke. Berlembar-lembar, ada 20 lembar, udah selesai. Pak, maaf nih Pak, garisannya kurang kenceng nih. Beda sama yang halaman pertama. Ulang lagi Pak. Ulang lagi, diparaf lagi. Belum lagi ngomongin ketemuan di mana, janjian di mana, habis itu ongkos bensin, ada parkir, hujan sebagai udah deh, ribet. Sekarang simpel, duduk manis, diam, kita kirim email, cek sendiri semua informasinya, datanya lengkap, tanda tangan, pakai Triviadi digital, 5 menit dan selesai. Oke? Demi kamu merasakan sensasi pameran. Nah, siapa coba? Ini semua pasti udah pernah nih. Kemarin yang dia siapa aja? Balik. Kemarin yang kami gias siapa?
Ada, tenang, ada solusinya. Kita punya virtual auto show, virtual exhibition. Ini banget lah ya. Bulan Mei kemarin teman-teman membantu dan ternyata aplikasinya animonya luar biasa. Kita ambil sekitar 80 miliaran, dapat langsung hanya 3 hari. Itu luar biasa. Tunggu teman-teman semuanya. Apa yang kita lakukan? Merasakan sensasi pameran cukup dalam genggaman menggunakan virtual auto show. Nah, kedepannya masih akan ada lagi, kita akan saranin. Nanti akan ada brand-brand baru, tempat-tempat baru, lokasi yang lebih luas, termasuk kita akan engage dengan nasabah CMB-nya ya. Oke. Demi kamu, online action, simple dong. Kalau misalkan ke dealer, ke showroom, again balik lagi, itu partner kita juga. Tapi pastinya mereka udah paling jago, paling ngerti. Kita nggak tahu bagaimana kondisi awalnya. Udah option, kalian punya harga yang transparan, pilih sendiri, bidding sendiri, dapatnya harga berapa, langsung bawa pulang mobil secondnya. Nggak usah pakai tunai, langsung bukan pembiayaan, pakai silat juga. Simple, kayak gitu. Demi kamu, masih ada bingung deh, apa sih banyak banget yang mau tanya-tanya, kita punya namanya digital customer service. Bingung? Nggak perlu datang ke kantor cabang, ya, nggak perlu telepon, langsung kontak digital customer service. Apa sih bentuknya? Oh, kita bisa video call, tenang aja. Tim kami juga ada, langsung ketahuan face to face, pakai video kita ngobrol. Nanya-nanya silakan, kita juga available. Jadi customer service belum di cabang-cabang, sekarang udah ada, fokus menggunakan digital. Jadi kalau misalkan lagi magabut, lagi nyantai sebagainya, mau coba video ini bisa. Klik langsung, ngobrol sama digital customer service. Oke, berita bahagia. Udah siap belum? Udah siap semuanya? Demi kamu semuanya teman-teman media, silakan cek di bawah kursi teman-teman semua.